Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pengampunan bagi para koruptor kini menuai pro dan kontra. Pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan langkah negara untuk memberi pengampunan bagi koruptor yang menyebabkan kerugian negara bisa melalui denda damai. Publik pun kini menanti penjelasan pemerintah soal landasan hukum, soal denda damai para pelaku tindak pidana korupsi. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pengampunan bagi para koruptor kini menuai pro dan kontra. Pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan langkah negara untuk memberi pengampunan bagi koruptor yang menyebabkan kerugian negara bisa melalui denda damai. Supratman menjelaskan, yang dimaksud dengan denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Supratman bilang, kewenangan denda damai dimiliki Kejaksaan Agung lantaran Undang-Undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal itu. Penanganan koruptor disebut tak hanya sekedar menjatuhkan hukuman, tetapi juga mengupayakan pemulihan aset. Sebenarnya ruang itu sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agung sekarang salah satu kewenangannya adalah melakukan denda damai. Itu sudah ada ruangnya. Cuman sampai hari ini mungkin Kejaksaan belum melakukan itu. Padahal itu kewenangan baru yang kita berikan kepada Kejaksaan. Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau aset recovery-nya bisa baik, ya kan, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar hanya menghukum. Pernyataan Menteri Hukum itu pun direspons Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan aturan denda damai di Undang-Undang Kejaksaan diadopsi dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Sehingga denda damai yang tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak bisa digunakan untuk penyelesaian tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com, Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menyatakan, jadi kewenangan itu yang diadopsi di Undang-Undang Kejaksaan. Itu hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi, misalnya kepabeanan, cukai, dan perpajakan, bukan tipikor. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD juga menanggapi gagasan Presiden soal wacana denda damai koruptor. Mahfud menyebut undang-undang korupsi ataupun hukum pidana tidak membenarkan denda damai bagi koruptor. Mahfud menegaskan, denda damai hanya untuk tindak pidana ekonomi, bukan untuk tindak pidana korupsi. Gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi, sesuai dengan Undang-Undang tentang Bea Cukai, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Kepabeanan. Sementara peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyebut pemerintah tidak solid soal rencana pemberian pengampunan bagi para koruptor. Dari awal pernyataan Presiden Prabowo, pernyataan Menko Yusril, kemudian pernyataan Menkum Supratman Andi Aktas, tidak ada satu arah dan tidak ada soliditas. Artinya ini memang ide yang tidak disampaikan berdasarkan hasil kajian yang utuh, yang berdasar dengan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kami sangat menyayangkan ketika di internal pemerintah sendiri belum solid tetapi menyampaikannya kepada publik. Sekali lagi, ini sebenarnya adalah tujuan yang mulia dari Presiden Prabowo untuk aset recovery. Mungkin karena sekarang pemerintah butuh ya Mas Radia, butuh pendanaan yang besar untuk program-program prioritas pemerintah begitu ya. Tetapi caranya menurut kami tidak tepat. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyebut akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Namun Prabowo menyebut ada syaratnya, yaitu mengembalikan uang yang telah dicuri kepada negara. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi,
ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Prabowo Maret 2024 yang menegaskan tidak akan kompromi dengan korupsi. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi, dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor menuai kontroversi di publik. Publik ini menanti penjelasan pemerintah soal landasan hukum, soal denda damai para pelaku tindak pidana korupsi. Tim Liputan Kompas TV.